Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi ini kita berjumpa lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Pagi ini kita akan bersama disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu saudara-saudara semua di pagi ini dengan tema akibat dari tergesa-gesa. Bapak Ibu, bacaan firman Tuhan di pagi ini terdapat dalam Amsal pasalnya yang ke-19 ayatnya yang kedua. Firman Tuhan mengatakan, tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Bapak Ibu, ada sebuah cerita di sebuah desa di lereng gunung. Ada seorang petani yang dia itu hidupnya dengan tidak sabar, Bapak Ibu. Suatu waktu ia merasa bahwa padi yang tumbuh itu sangat lambat dan dia tidak sabar untuk menunggu dan melihat padinya itu tumbuh dan dipanen. Akhirnya dia berpikir begini, Bapak Ibu, jika dia menarik padi-padi itu ke atas, bukankah dia dengan cepat membantu padi itu untuk bertumbuh? Itu pikirannya dia karena dia tergesa-gesa dan dia melakukan itu, Bapak Ibu. Lalu dengan segenap hati dia menarik itu padi. Semua itu Bapak Ibu yang dia tanam, dia menarik itu semua. Dan sesampai di rumah dengan bangga dia bercerita kepada dia punya istri bahwa dia baru saja membantu padi itu bertumbuh dengan cepat. Keesokan harinya Bapak Ibu, ia pergi kembali ke sawah seperti biasanya dan tetap dia bersemangat. Namun kemudian Bapak Ibu, dia mengalami kekecewaan. Karena apa? Ketika dia melihat bahwa padi yang kemarin dia tarik ke atas sudah mati, Bapak Ibu, sudah gugur semua, dan menyadari bahwa usahanya itu yang membantu malah membuat padi itu mati, dan dia mengalami yang namanya kerugian dan menderita, dan dia menderita, Bapak Ibu. Di dalam Alkitab juga kita belajar dengan kehidupannya Raja Saul, yang dimana dia tergesa-gesa untuk menggunakan pemikirannya sendiri, dia punya kekuatan, dan akhirnya apa? Dia mendapatkan penolakan dari Tuhan. Itu terdapat dalam 1 Samuel 13 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Sebelum Saul berperang ke Gilead melawan bangsa Filistin, Samuel sudah berpesan bahwa ia akan datang kepada Saul untuk mempersembahkan korban. Samuel meminta Saul untuk menunggu dia datang, dan Saul dengan tidak sabar, Bapak Ibu, dia tidak mau menunggu instruksi dari Samuel, dan Bapak Ibu, dia juga tidak mengindahkan perintahnya Tuhan. Bapak Ibu, dengan dia tidak sabar, dia tidak mau mengindahkan perintah Tuhan. Akhirnya apa? Ketidaksabarannya itu membawa dampak yang fatal, Bapak Ibu. Tuhan menolak dia sebagai raja. Dalam kehidupan kita pun terjadi, Bapak Ibu. Kita juga kerap tidak sabar, kita tidak mau menunggu waktu Tuhan. Ingatlah Bapak Ibu bahwa salah satu ciri dari orang yang sudah dewasa dalam iman, dalam kerohanian adalah apa? Dia mengambil keputusan dengan tidak tergesa-gesa, dan apa? Dia akan menunggu waktunya Tuhan. Dia menunggu dengan sabar pertolongan dari Tuhan. Dia melakukan segala sesuatu dengan pemikiran yang matang. Dia menanyakan Tuhan. Dan kedewasaan juga Bapak Ibu, itu tergantung dari pribadi masing-masing kita. Dan ini yang menjadi pelajaran penting dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari kita tetap menunggu hingga Tuhan menunjukkan Tuhan punya jalan bagi setiap kita. Sebab tindakan tergesa-gesa itu bukannya menyelesaikan masalah, Bapak Ibu, malah seringkali mendatangkan masalah yang baru dalam setiap kehidupan kita. Justru masalah baru itu akan datang masalah yang sangat besar jika kita sungguh-sungguh percaya, mengimani bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kita, sabar menunggu janji Tuhan, sabar menunggu pertolongan Tuhan. Kita tidak akan mungkin mengambil keputusan yang tergesa-gesa, Bapak Ibu.
keputusan yang tergesa-gesa itu adalah ciri bahwa seseorang itu dia tidak percayai Tuhan, dia tidak hidup dalam iman. Tindakan tersebut hanya akan menggagalkan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita, yang seharusnya damai sejahtera itu menjadi bagian kita. Bapak Ibu, mari kita sebagai warga kerajaan Allah, mari kita selalu percaya bahwa segala sesuatu yang telah diatur oleh Tuhan itu Tuhan sudah atur dengan pasti. Dan ketika kita menunggu janjinya Tuhan dengan sabar, kita akan mengalami suatu terobosan yang besar. Kita akan mengalami janji Tuhan yang luar biasa. Ketika kita mau bersabar, kita tidak tergesa-gesa melakukan segala sesuatu. Mari kita pakai hikmat, kita tanya Tuhan bagaimana, apa yang harus kita lakukan. Kita berjalan dalam jalannya Tuhan. Bapak Ibu, mari, dan firman Tuhan ini mau memberkati setiap kita, karena ketergesaan, hanya dengan tergesa-gesa itu membuktikan bahwa kita belum dewasa dalam menyelesaikan masalah. Jadilah pemenang dan lebih daripada pemenang ketika kita mengikuti jalannya Tuhan. Jangan tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Hiduplah dengan sabar, minta hikmat dari Tuhan. Hidup dengan kesabaran dalam menjalani hidup kita. Jangan mau pakai kekuatan kita, bahkan pakai hikmat kita sebagai manusia. Tuhanlah yang benar, jalan Tuhanlah yang terbaik. Hiduplah dalam takut akan Tuhan, karena rancangan orang jahat, rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan, tetapi orang yang tergesa-gesa hanya akan mengalami kekurangan. Biarlah perenungan firman Tuhan di pagi ini dapat memberkati, menuntun jalan-jalan kehidupan kita. Jadilah pemenang lebih dari pemenang dengan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Immanuel.